Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya. Hari ini sudah siap untuk melanjutkan pelajaran? Masih bersemangat? Terima kasih. Anak-anak, minggu yang lalu kita membahas tentang perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Masih ada yang ingat siapa tokoh-tokohnya? Teuku Umar, betul. Imam Bonjol, betul. Pangeran Diponegoro, betul. Patimura, betul. Dan masih banyak lagi ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, untuk membahas itu, kita harus tahu dulu apa itu nasionalisme. Ada yang tahu? Iya. Jadi nasionalisme itu adalah paham yang menanamkan untuk mencintai bangsanya sendiri, untuk mencintai tanah airnya sendiri. Sikap itulah yang ditanamkan dari dulu sampai sekarang, harus tetap kita pertahankan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas faktor-faktor yang mendorong munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, latar belakang munculnya pergerakan nasional itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal. Apa saja yang termasuk faktor internal? Nah, yang termasuk faktor internal adalah gagalnya perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang tahu apa penyebab gagalnya perlawanan di berbagai daerah di Indonesia? Iya, betul. Ya, waktu itu mereka masih tergantung kepada satu pemimpin. Maka jika pemimpinnya satu tertangkap atau pemimpinnya mati, maka perlawanan itu akan terhenti. Iya, terus apalagi? Iya, perlawanannya masih belum terorganisir, masih tersendiri-sendiri, masih terpisah-pisah. Nah, gagalnya perlawanan yang bersifat kedaerahan itulah yang kemudian mendorong mereka untuk bersatu. Nah, berikutnya yang masih termasuk faktor internal adalah munculnya pendidikan. Nah, pasti bertanya, kok tumben Belanda memberikan pendidikan bagi rakyat Indonesia? Nah, faktor apa yang menyebabkan? Nah, betul. Ternyata Belanda memberikan pendidikan bagi rakyat Indonesia karena memang mendapatkan kritikan dari dalam negeri sendiri terhadap penindasan yang mereka lakukan kepada bangsa Indonesia. Nah, kritikan itu kemudian membuat pada akhirnya pemerintah Belanda untuk menerapkan politik etis. Nah, politik etis ada yang tahu terdiri dari apa saja? Betul, politik etis itu terdiri dari transmigrasi, kemudian irigasi, terus yang ketiga adalah edukasi. Nah, sebetulnya dari ketiga hal itu, sekalipun diadakan oleh pemerintah Belanda, semuanya adalah untuk tujuan pemerintah Belanda sendiri. Nah, salah satu dari ketiganya ini yang memberikan pengaruh yang paling besar bagi bangsa Indonesia adalah edukasi, pendidikan. Jadi sekalipun pada waktu itu yang diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan itu hanya golongan-golongan tertentu, ternyata dari golongan-golongan inilah yang kemudian mendorong lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional yang pada akhirnya merekalah yang menggerakkan perlawanan-perlawanan yang bersifat nasional. Nah, yang ketiga dari faktor internal adalah perasaan senasib sepenanggungan. Karena sama-sama menderita dijajah, maka kemudian mereka memberontak dan ingin melawan secara bersama-sama. Itu yang termasuk faktor internal.
Nah, yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Apa saja yang termasuk faktor dari luar? Salah satunya adalah munculnya paham nasionalisme, paham yang mencintai tadi bangsanya sendiri. Nah, paham itulah yang kemudian menginspirasi dari beberapa tokoh untuk kemudian menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah secara bersama-sama, secara nasional. Nah, yang kedua dari faktor eksternal yaitu adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Loh, apa pengaruhnya kemenangan Jepang atas Rusia terhadap Indonesia? Nah, pada waktu itu Asia itu dianggap hal yang lemah. Orang-orang Asia itu adalah orang-orang yang lemah. Maka kalau kemudian berhasil mengalahkan Rusia yang notabene adalah bangsa Eropa, itu adalah hal yang luar biasa. Ternyata bangsa Asia itu bisa kok melawan bangsa Eropa. Nah, itulah yang kemudian juga menggerakkan bangsa Indonesia bahwa mereka ini mampu ya untuk melawan bangsa Eropa. Nah, dua hal inilah, faktor internal dan faktor eksternal inilah yang kemudian melatar belakangi pergerakan yang bersifat nasional. Nah, sampai pada akhirnya muncullah tokoh-tokoh pergerakan nasional, kemudian menginspirasi banyak orang, ya, menginspirasi untuk mendirikan sekolah-sekolah dan memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia yang tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Belanda untuk belajar, maka tokoh-tokoh inilah yang kemudian memberikan kesempatan. Nah, sampai sekarang, sampai hari ini pembelajaran kita ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Nanti Ibu akan memberikan tugas. Terima kasih.